adik-adik. Shalom Kak. Kayaknya kurang semangat nih. Shalom adik-adik. Shalom Kak. Ya, apa kabarnya? Luar biasa. Anak Tuhan selalu ceria. Semakin kuat, semakin sehat. Yes, 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 mantap. Oke, karena kita udah sapa adik-adik di rumah, kayaknya kita harus sapa Tuhan Yesus kali ya. Ya, lagu apa itu Kak? Selamat pagi Bapak. Oh iya, itu cocok kayaknya. Oke, musik. Sebelum kita memulai ibadah kita, ada baiknya kita untuk berdoa sejenak. Adik-adik di rumah masih ingat nggak nomor Tuhan Yesus? Kakak-kakak di sini masih ingat nggak? Masih ingat. Ayo, berapa nomor Tuhan Yesus? 551. Oke, kita dalam sikap berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Ikutin kakak berdoa ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kembali kami mengucap syukur Tuhan Kembali kami mengucap syukur Tuhan atas berkat atas berkat dan penyertaan-Mu kepada kami di hari ini. dan penyertaan-Mu kepada kami di hari ini. Tuhan, Tuhan, terima kasih terima kasih Engkau telah menjagain kami, Engkau telah menjagai kami, melindungi kami, melindungi kami, hingga kami hingga kami dapat dapat memuji memuji dan memuliakan nama-Mu. dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, Tuhan, sebentar sebentar kami akan memulai ibadah kami ini. kami akan memulai ibadat kami ini. Berikan kami Berikan kami kelancaran kelancaran dari awal, dari awal pertengahan, pertengahan hingga akhir nanti. hingga akhir nanti. Biarkan ini menjadi Biar berkat bergerak dalam ibadah kami ini. dalam ibadat kami ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Nah adik-adik, kita tadi udah berdoa dan kita akan mengangkat lagu pujian dan untuk menyenangkan Tuhan Yesus. Kita angkat lagu pujian, Ku menang bersama Yesus Tuhan. Musik. Haleluya, haleluya, ku menang.
Tuhan. Musik. Shalom adik-adik. Oke, udah siap kan mendengarkan firman Tuhan? Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya adik-adik yang di rumah. Ambil sikap berdoanya, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami ya Bapa. Ya Bapa, kami telah melaksanakan ibadah kami ya Bapa. Ya Bapa, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman ya Bapa. Engkau yang bekerja di atas kami ya Bapa. Engkau yang memberkati kami ya Bapa satu persatu ya Bapa. Engkau yang memberkati adik-adik sekolah minggu kami ya Bapa yang ada di rumah. Engkau yang memberkati guru-guru sekolah minggu juga ya Bapa. Engkau yang memberikan kesehatan selalu ya Bapa. Ya Bapa, Engkau yang membukakan hati dan pikiran kami supaya kami dapat mendengarkan firman ya Bapa dengan baik ya Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, kakak mau cerita hari ini. Siap gak mendengarkan cerita kakak? Tapi sebelum kakak bercerita, kita membaca dulu ya teksnya dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Semua adik-adik buka Alkitabnya ya di rumah. Jangan lupa kita membaca ya bersama-sama. Judul perikomnya Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang-orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar
rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri? Yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada orang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikian firman kita. Kakak mau bercerita. Adik-adik tahu nggak cerita tentang Tuhan Yesus naik ke surga? Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dia menyampaikan pesan kepada semua manusia bahwa dia akan menurunkan Roh Kudus bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi sebelum Tuhan naik ke surga, murid-murid Tuhan Yesus setelah Tuhan naik ke surga, murid-murid Tuhan Yesus berkumpul di suatu rumah, di suatu tempat. Murid-murid Tuhan Yesus ini berdoa setiap hari, memuji nama Tuhan, dan tiba-tiba pada hari ke-10 ada angin ribut, ada angin kencang yang masuk ke dalam rumah mereka yang mereka berada ini saat ini. Ada dan juga ada lidah-lidah api hingga di atas kepala mereka. Pernah nggak dengar cerita itu, adik-adik? Nah, jadi setelah itu mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang nggak mereka ketahui satu sama yang lain. Terus ketika itu ada orang-orang Yahudi, mereka berkumpul mengelilingi rumah itu dan tercengang-cengang. Kenapa murid-murid Tuhan Yesus kok bisa tahu bahasa-bahasa kita ya? Padahal mereka kan bukan orang sini. Kan lagi pula kan kan murid-murid Tuhan Yesus kan bukan asal dari sini, bukan suku kita. Kenapa mereka tahu bahasa-bahasa kita? Mereka tercengang-cengang. Setelah itu mereka murid-murid Tuhan Yesus berkata-kata lebih leluasa. Terus itu tiba-tiba Bapak Petrus dan murid-murid Tuhan Yesus keluar dari rumah tersebut. Lalu berkata kepada orang-orang Yahudi, apa kata Bapak Petrus? Katanya, apa yang kamu lihat hari ini sudah ada di dalam Alkitab. Karena Tuhan Yesus sudah mati, bangkit dan naik ke surga. Dia menunjukkan kasih setianya, dia menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu hebat. Jadi orang-orang Yahudi tercengang-cengang. Gimana kok bisa ya? Kok bisa ya berbahasa roh kayak gitu? Aku mau dong, kata orang-orang Yahudi. Jadi Bapak Petrus menjawab pertanyaan orang-orang Yahudi. Apa kata Bapak Petrus? Kalian mau berbahasa roh dengan seperti mereka? Bahwa kalian harus percaya kepada Tuhan Yesus. Adik-adik yang di rumah, percaya nggak sama Tuhan Yesus? Percaya pasti dong. Oke. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita pasti akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena apa? Karena Roh Kudus itu adalah pribadi yang menolong kita setiap hari, mengingatkan kita atas kesalahan kita, mengingatkan kita atas setiap langkah kita lah pokoknya. Jadi adik-adik pernah nggak berbuat suatu kesalahan, misalnya mengambil pulpen kawannya atau buku kawannya
Atau misalnya, kakak kasih contoh aja. Waktu mau belanja, disuruh mamanya belanja, ada kembaliannya. Terus adik-adik tidak mengasih tahu sama orang tua. Pernah nggak adik-adik kayak gitu? Pasti pernah kan? Apa pernah adik-adik? Pernah nggak dengar? Hei, di dalam hati adik-adik, hei kamu jangan berbuat kayak gitu, itu dosa loh. Nah, itu suara Roh Kudus. Kakak sudah mengingatkan tadi bahwa yang percaya kepada Tuhan, Roh Kudus menyertai kita. Jadi setiap orang yang percaya kepada Tuhan, dia sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Oke, ada baiknya kita di rumah harus percaya kepada Tuhan Yesus, selalu berdoa. Jangan lupa ya, kan saat ini kan ada virus-virus yang mengkhawatirkan, yaitu apa? Virus Corona. Jangan takut, Tuhan Yesus ada. Jadi adik-adik di rumah selalu waspada, tetap berdoa, dan jangan lupa jaga kesehatan. Sekian dari khotbah kakak. Adik-adik yang sekalian, kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Bapa. Ya Bapa, terima kasih ya Bapa, Engkau telah mengirimkan roh yang baik ya Bapa kepada kehidupan kami ya Bapa. Ya Bapa, Engkau berkati ya Bapa anak-anak sekolah minggu kami ya Bapa yang berada di rumah ya Bapa. Engkau berkati setiap kehidupannya ya Bapa, Engkau berkati setiap kesehatannya ya Bapa, apapun yang mereka lakukan ya Bapa. Ya Bapa, kami juga berdoa kepada kedua orang tua kami ya Bapa, dimanapun mereka berada, Engkau yang berkati ya Bapa setiap pekerjaannya, kesehatannya, rezekinya ya Bapa. Dan juga ya Bapa, kami berdoa buat kami guru-guru sekolah minggunya ya Bapa, Engkau yang memberkati kesehatan kami, Engkau yang memberkati setiap pekerjaan kami, aktivitas kami ya Bapa. Dan juga ya Bapa, kami juga berdoa kepada pendeta ya Bapa dan setiap pengurus-pengurus gereja HKI Lubuk Pakam ya Bapa, Engkau memberikan kesehatan, Engkau yang melindungi setiap aktivitas mereka ya Bapa. Ya Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, kita udah dengarkan firman Tuhan. Tadi Kakak Lamria udah menyampaikan isi firman Tuhan buat adik-adik yang ada di rumah. Sekarang kita mau bernyanyi. Nyanyi lagu apa kita Kak? Oke, aku mau cinta Yesus. Karena apa? Karena kita memang sangat cinta pada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus juga cinta pada kita. Mari kita nyanyikan lagu Aku Mau Cinta Yesus. Lipat tangannya karena kita akan berdoa.
Oke, doa kita akan dibawakan oleh Kakak Lamria. Oke, adik-adik, kita berdoa. Sebelum kita berdoa, angkat dulu jempolnya. Mana jempolnya? Ini. Tahu kan adik-adik lagunya? Tahu kan? Tahu dong. Jempol. Oke, sebelum kita berdoa, kita bernyanyi ya. Musik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa, Kau telah memberkati ibadah kami ya Bapa, dari awal, pertengahan hingga akhirnya Bapa. Ya Bapa, kami berdoa ya Bapa buat selalu kesehatan kami ya Bapa, Engkau yang memberikan kesehatan kepada kami ya Bapa, Kau lindungi kami ya Bapa dimanapun kami berada ya Bapa. Ya Bapa, kami juga berdoa ya Bapa buat kami ya Bapa, Engkau yang memberkati kami setiap kehidupan kami, Engkau yang menuntun kami setiap langkah kami ya Bapa, Engkau yang menyertai pekerjaan kami, aktivitas kami ya Bapa. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ya Bapa ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga memohon ampun ya Bapa kepada-Mu ya Bapa atas kesalahan yang kami lakukan ya Bapa. Semoga kami dapat menjadi anak-anak terang Tuhan ya Bapa. Ya Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Amin. Kita sama-sama berdoa dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus. Kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jangan lupa ya untuk beribadah di rumah dan juga lihat subscribe ya, lihat di YouTube, oke? Like dan komen. Shalom, selamat minggu.